Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Romadona dengan NIM 2205-520034 dari kelas A1, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai SA 560 terkait peristiwa kemudian. Guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CA CPA. Di sini ada 6 pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, definisi peristiwa kemudian. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kelima, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang keenam, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Pertama-tama kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Standar audit ini tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor atas informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor yang dibahas dalam SA 720 yang sudah direvisi tahun 2021. Namun, informasi lain tersebut dapat menjelaskan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berada dalam ruang lingkup SA ini. Kemudian ada definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan. Tanggal laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya diidentifikasi dua jenis peristiwa. Jadi ada dua jenis peristiwa dalam kerangka pelaporan keuangan. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Lalu peristiwa yang kedua yaitu yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Jadi yang pertama yang ada pada tanggal laporan keuangan dan yang kedua yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 yang sudah direvisi tahun 2022 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. SA ini juga berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Tujuan audit sendiri ada dua. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.
secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu merespon secara tepat dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Untuk tujuan standar audit ini ada beberapa istilah yang memiliki makna. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Lalu yang kedua ada tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu ada tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700 yang sudah direvisi tahun 2021. Selanjutnya ada tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Selanjutnya ada peristiwa setelah tanggal laporan, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan ke auditor. Nah, untuk peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor ini ada ketentuannya ya. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diekspektasikan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang sebelumnya telah diterapkan prosedur audit yang menyediakan kesimpulan yang memadai. Ketentuan yang kedua yaitu auditor harus melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit. Nah, dalam mempertimbangkan tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa setelah tanggal pelaporan teridentifikasi. Lalu yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, lalu manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan
dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat yaitu membaca laporan keuangan intern terakhir jika relevan. Kembali lagi jika relevan. Ketentuan yang ketiga, jika sebagai hasil prosedur yang dilaksanakan seperti yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7 tadi, auditor mengidentifikasikan peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Lalu ada representasi tertulis, yaitu auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, auditor juga dapat meminta kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 580 yang sudah direvisi tahun 2021 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Selanjutnya kita masuk ke fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Jadi kita sudah mengetahui tanggal laporan auditor itu apa dan sebelum dan tanggal laporan keuangan diterbitkan itu apa. Fakta yang diketahui yang pertama, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui auditor pada tanggal laporan auditor, nah, apa sih yang akan dilakukan oleh auditor? Yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen. Dan jika relevan, auditor juga dapat membahas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika memang memerlukan perubahan, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 itu terjadi, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam
paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Ketika peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa setelah tanggal pelaporan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang diharuskan dalam paragraf 11 B1 berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam hal tersebut yang harus dilakukan oleh auditor, yang pertama, mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa setelah tanggal laporan hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa setelah tanggal pelaporan hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang dimana auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu untuk diubah, maka jika pelaporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya seperti yang diharuskan dalam SA 705 revisi 2021 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, maka auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan
laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan tadi diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka yang harus dilakukan oleh auditor yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Lalu yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor, diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika terjadi dalam paragraf 12, maka berlaku memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan, dan menyerahkan laporan auditor baru atas keuangan yang diubah. Yang keempat, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan keuangan atau serahkan laporan auditor baru seperti yang diharuskan dalam paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya kepada auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan
memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut, dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu untuk diubah. Maka auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama, untuk ruang lingkup. Ketika laporan keuangan audit dicantumkan dalam dokumen lain selain penerbitan laporan keuangan atau selain laporan tahunan yang berada dalam ruang lingkup SA 720 Revisi 2021. Auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Sebagai contoh, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan setiap pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Pada definisi tanggal pengesahan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan, sebagai contohnya manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada.
Persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Persetujuan akhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk standar audit ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu untuk tanggal laporan auditor, laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang ada pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti didefinisikan dalam paragraf 5B. Suatu periode mungkin berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisi dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor dalam entitas pada entitas. Lalu ada tanggal penerbitan laporan keuangan. Nah, tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya itu tergantung pada peraturan yang berlaku di dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan itu mungkin merupakan tanggal yang pada saat laporan keuangan itu diserahkan kepada regulator. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Nah, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Selanjutnya, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Nah, dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Untuk peristiwa yang terjadi di antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor bergantung pada penilaian risiko oleh audit. Jadi, itu tergantung pada penilaian risiko
oleh auditor. Prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dapat mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaah dan pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan. Sebagai contohnya, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan, kemudian akun piutang. Nah, untuk paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor diharuskan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa setelah tanggal pelaporan yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini, bukan yang terbaru, dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim atau baik untuk tujuan internal maupun eksternal. Jadi laporan keuangan interim itu baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Nah, prosedur audit yang relevan itu mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk juga rekening koran bank. Nah, pada paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Sebagai tambahannya, terhadap prosedur audit yang diharuskan dalam paragraf ke-7 tadi, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk: yang pertama, membaca anggaran. Nah, perakiraan arus kas dan laporan manajemen terkait lain dari perusahaan yang terakhir tersedia untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan kepada penasehat hukum entitas tentang proses litigasi dan tuntunan, atau mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa setelah tanggal pelaporan tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, pada
Pada paragraf 7b itu ada permintaan keterangan. Nah, dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan meminta kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah terdapat peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan spesifik tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan utang atau jaminan yang telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau perolehan aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru atau suatu perjanjian untuk menggabungkan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Lalu yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Lalu yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Lalu yang ketujuh, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk mengukur estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Dan pada paragraf 7C yaitu membaca risalah rapat. Nah, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut ketika catatan ofisial belum tersedia. Pada paragraf ke-13, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Manajemen mungkin tidak diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik atas
terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki laporan tentang implikasi peristiwa setelah tanggal pelaporan terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Dalam paragraf ke-13b, yaitu tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Nah, auditor perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan ketika auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Yang kedua, ketika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor dapat mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advice hukum. Pada pembahasan fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, pada paragraf ke-14, dampak informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kewajiban auditor terkait informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor diatur dalam SA 720 yang telah direvisi pada tahun 2021. Nah, meskipun auditor tidak berkewajiban untuk melaksanakan prosedur audit apapun terkait dengan laporan keuangan, setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan, SA 720 revisi tahun 2021 memuat ketentuan dan pedoman yang terkait dengan informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor. Pada paragraf yang ke-15, yaitu tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen pada pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Nah, dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Pada paragraf ke-17, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan. Walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor ini tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor dapat mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advice hukum. Baik,
presentasi dari saya mengenai peristiwa kemudian dalam SA 560. Untuk menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan kata-kata motivasi yang saya ambil dari Martin Luther King, yaitu jika kamu tidak bisa terbang, maka larilah. Jika kamu tidak dapat berlari, maka berjalanlah. Jika kamu tidak dapat berjalan, maka merangkaklah. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus bergerak maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.